Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segenap kaum muslimin, mari kita lanjutkan. Kemarin sudah diterangkan di ayat 40 tetapi belum selesai dari surat Toha. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya mundur di ayat 39, di mana di ayat 39 logika manusia melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Logika manusia melihat seseorang menghanyutkan bayi ke sungai dengan arus yang deras, itu adalah tindakan yang berbahaya. Mana ada ibu kok tega melakukan hal tersebut. Tetapi karena ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, ibu Nabi Musa pun mau melepaskannya. Sementara bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara paling aman untuk menyembunyikan Musa di sarang musuh. Wah, ini apa? Ide cerdas ini yang mungkin tidak terfikirkan oleh manusia pada zaman itu. Bersembunyi di sarang musuh. Padahal di saat itu sedang gencar-gencarnya mencari, memburu bayi laki-laki untuk dibunuh. Nah, ini ide yang manusia pada zaman itu belum terfikirkan, dan mungkin ini yang digunakan oleh para aparatur negara untuk mencari pengedar narkoba atau gembong narkoba atau geng apa dengan menyamar menjadi anggotanya, menjadi pemakainya. Mungkin terinspirasi dengan ayat ini mungkin. Jadi seolah-olah dia adalah bagiannya, padahal dia adalah musuh. Sementara di ayat 40 ya, kita perhatikan, dan juga ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu tidak hanya yang diminta oleh sang hamba, juga hal-hal yang tidak pernah diminta oleh hamba tersebut. Namun meskipun dia tidak memintanya, Allah tetap memberi. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang paling diperlukan oleh hamba. Jadi Allah itu adalah zat yang lebih tahu akan hambanya daripada hamba itu sendiri. Contoh gampangnya, orang tua kepada anak. Orang tua seringnya cerewet, khususnya ibu, bapak juga boleh. Cerewet, nyuruh sikat gigi, suruh mandi, suruh belajar, bangun tidur, sholat. Cerewetnya ibu, cerewetnya ayah itu karena ayah, ibu, orang tua lebih tahu kebutuhan anak daripada anak itu sendiri. Anak kan ngerti ini mengdolan, karo dolan. Mungkin aduh sepiye, makannya gimana. Kalau tidak dioyak-oyak, kalau tidak diingatkan, mungkin dia tidak peduli. Begitu kan kenyataannya. Yang ini gedang mulai, gedang aduh, sarapan leo, persiapan sekolah. Sama dengan hamba,
hamba itu sendiri. Sehingga banyak hal yang oleh hamba tidak diminta tetapi tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang manusia ngeluh, protes, saya sudah berdoa tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Padahal bukankah kita masih diberikan kesehatan? Bukankah usaha kita masih lancar? Bukankah banyak hal-hal yang tidak kita minta dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jarang di antara kita yang berdoa masih diberikan umur, masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, masih bisa cari duit, masih bisa membedakan warna merah, hitam, putih, masih bisa merasakan asin, asen, kecut, dan lain sebagainya. Jarang manusia berdoa agar masih diberikan nikmat tersebut. Tetapi walaupun manusia tidak meminta hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi. Bahkan kepada mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, kepada mereka-mereka yang durhaka kepada Allah, Allah masih berikan kepada mereka kehidupan. Allah masih berikan kepada mereka kesehatan. Allah masih berikan kepada mereka rezeki yang mungkin mereka tidak pernah memintanya. Di ayat ini, iftamshi uhtuka, yakni ketika saudara perempuan Musa berjalan menyusuri mengikuti hanyutnya peti adiknya Musa, bayi Musa ini menuju istananya Fir'aun, yang kemudian beredar informasi membutuhkan ibu susuan karena bayi Musa ini mengikuti skenario desain rencana yang Allah buat, selalu menolak ibu susuan yang menawarkan untuk menyusui dirinya. Dan ini bagian dari rencana Allah Ta'ala. Fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Sehingga saudara perempuannya Nabi Musa ini yang bernama Maryam menawarkan solusi cerdas kepada keluarga Fir'aun yang sedang bingung mencari ibu susuan. Karena setiap kali datang calon ibu susuan, ditawarkan, disodorkan, menolak. Disodorkan, menolak, ini bayi macam apa ini kalau bahasa piye, kemarin mumet, bikin pusing ini bapak angkatnya ini bikin pusing. Tetapi ini bagian dari rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faroja'naka ila ummika kaitaqarra ainuha wala tahzan. Jadi kalau Allah punya rencana itu sangat berlian, yang seringnya otak manusia, akal manusia orang gitu menyangka rencananya akan sukses, rencananya akan berhasil, tahu-tahu gagal begitu saja. Dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana manusia. Kenapa? Karena Allah lebih punya rencana yang lebih rapi, yang lebih spesial, yang lebih bagus untuk hambanya. Jadi kalau dalam ayat ini rencana Allah akhirnya mengembalikan bayi Musa ini ke pelukan ibunya agar ibunya Musa itu tentram. Ibunya Musa ini tidak bersedih, lebih yakin, lebih percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, ternyata Allah itu tidak hanya menolong Nabi Musa alaihissalam saja dari pembunuhan, tetapi juga menyelamatkan psikologi ibu. Nah ini Masya Allah, kesehatan ibunya pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat selanjutnya, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Jadi
di masa mudanya, jadi singkat katanya dan gede gitu ya. Nabi Musa itu tidak sengaja membunuh warga Kipti, membunuh warga ya, pihak lawan, pihak pendukung 03, pendukung Fir'aun. Dipisah, diantem, mati. Ya, ini Nabi Musa ini hebat ini. Nanti boleh dipelajari kok saya hebat ya. Diantem langsung mati seketika itu. Nah, kondisi seperti itu Nabi Musa diburu, dioper, dicari. Nah, di saat itu Allah Ta'ala menyelamatkan Musa ini. Itu Allah menyebutkan beberapa kali nikmat. Bagaimana nikmat kamu diselamatkan ketika kamu itu hendak dibunuh, kamu hanyut, diselamatkan, dikembalikan ke ibumu dan seterusnya. Itu penyebutan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini juga nyambung ke ayat yang keterangan yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu juga memberikan sesuatu yang tidak dia minta. Bahkan ketika Musa bayi, itu kan tidak minta supaya ditolong, supaya dijauhkan dari pembantaian, kan tidak. Tetapi meskipun begitu, Allah tetap memberikan keselamatan. Kenapa? Karena bayi Musa ini termasuk dalam rangkaian rencana yang Allah tata. Ya, dicalonkan menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Sehingga rangkaian pertolongan, rangkaian episode yang dilalui oleh Musa ini mengikuti polanya Allah Ta'ala. Wafatannaka futuna. Dan juga Nabi Musa ini diuji dengan berbagai ujian bertubi-tubi. Ini kalau yang mengetahui riwayatnya Nabi Musa ini termasuk Nabi yang sabar ini, karena godaannya, cobaannya begitu dahsyat. Ya, itu bertujuan untuk mematangkan mental. Jadi diuji, ditempa itu untuk mengetahui kualitas barang itu. Dan ada kalanya seseorang untuk mengetahui kualitas barang itu dengan dibakar, dengan dibanting, ya, dengan digergaji, ada kalanya begitu. Saya pernah menjual laptop, udah tahun berapa saya lupa. Ketemu dengan penjual yang ribil, mulai ngecek, masya Allah, gubuk-gubuknya kok kayak gitu Pak. Mungkin di luar negeri ditarik-tarik Pak, laptopnya ditarik-tarik. Jadi untuk mengetahui kualitas ada kalanya, untuk mengetahui kualitas emas ada kalanya dibakar, ada kalanya dipukul, ini sebenarnya atmosfer. Ada kalanya perlu dibanting. Katanya ini anti pecah. Bener nggak anti pecah? Ember anti pecah. Pecah nggak Pak Jir? Ya katanya ya pecah. Ada kalanya untuk mengetahui kualitas benda itu, untuk kijanya asli pora tuh. Perlu digergaji, kuat pora, dibakar. Nah, ada sepatu. Ini sepatu asli kulit. Taunya gimana? Coba dibakar. Oh iya, berapa poin? Terus ada dibor, ini sepatunya hebat, ini kuat, coba dibor, dibolongi. Ini emas dilunturkan, ini emas tenang, apa gol plastik? Ya, nek plastik kau melenyek. Kalau emas beneran dibakar, meleleh nanti jadi emas lagi. Jadi kadang-kala untuk mengetahui kualitas sesuatu itu harus dengan diberikan tempaan, bakaran, bantingan, dan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Sama dengan hamba, Allah pengen mengetahui kualitas seseorang itu ada kalanya dengan diuji. Kenapa? Karena kalau cuma ngaku, oke, tunggale, saya soleh kan jenengmu, tenangnya soleh enggak? Saya beriman, KTP saya juga Islam loh Pak. Loh, mana buktinya? Keimananmu, keislamanmu ketika telinga kamu mendengarkan panggilan, kamu tidak bergerak, kamu tidak berangkat. Apakah itu yang disebut sebagai iman? Apakah itu yang disebut orang-orang yang beriman? Harus dibuktikan. Saya pinter masak loh Pak. Oh, dileboknya tim masak. Selasa berkah.
chefnya Pak Budi. Ya. Budi ngaku, saya pintar masak Pak. Lah dilebokin nanti Pak Bambang. Pak Budi pintar masak, leboke kon gawe gareng asem. Nah, ternyata dadine pecel. Berarti ora iso. Artinya kalau hanya ngaku-ngaku saja, oke tunggale. Saya baca 30 juz Pak. Nek gon muni ngono aku ya iso. Anakku iso, banyak orang, semua orang bisa. Tapi coba buktikan. Bacai, lanjutkan. Saya pernah melihat sebuah wawancara. Ini dagelan apa tenanan yombo. Ngaku hafal 30 juz. Terus ketika silakan baca Al-Anfal. Al-Anfal itu kayak apa ya bacanya? Loh, yang lebih mudah ada enggak? Alfil itu gimana ya? Lho ngono ngaku kowe apal Al-Qur'an, kon maca Alfil bae ora iso, ora mudah. Artinya kalau hanya sekedar pengakuan beriman, pengakuan bertakwa, pengakuan tunduk taat patuh, wakeh tunggale. Tapi yang membuktikan kata-katanya, yang membuktikan ketaatannya, itu hanya orang-orang tertentu. Ketika ditempa suatu musibah dia bersabar. Ketika mendapatkan panggilan dia datang, ya, mengikuti aturan-aturan Allah Ta'ala, menundukkan hawa nafsunya. Itu orang-orang yang sudah terpilih seperti itu. Jadi tidak sekedar mengaku. Nah, Musa, ya, calon Nabi Musa ini dia diuji, dia ditempa dengan ujian, cobaan berbagai macam. Itu untuk mematangkan mental dan jiwa beliau. Falabista sinina fi ahli Madyan. Maka beliau pun tinggal beberapa tahun di penduduk kota Madyan. Setelah melarikan diri, tadi membunuh seseorang dari Kipti, ya, lalu kemudian melarikan diri. Nah, beliau ini tinggal beberapa tahun di pemukiman Madyan sebagai penggembala dan dia berkeluarga di sana. Bayangkan, seorang pangeran, ini kan Nabi Musa kan pangeran, anaknya raja loh Pak, ya tenang loh Pak, ya, walaupun anak angkat ya tetap punya kedudukan loh Pak, tetap ya makannya ya enak loh Pak, loh anak raja. Bayangkan ini ya, jadi anak Pak Prabowo ya, umpamane ngayal sidik. Apa yang disebut anak presiden jenengan? Apa anak urip jenengan? Meskipun itu hanya anak angkat, tetap yo enak dapat fasilitas toh Pak. Ya, makan orang mungkin anak presiden makan gue pecel tempe orang mungkin. Minimal ya setik. Apa hodok sing enak-enak yae. Artinya Musa ini hidup tumbuh di kenikmatan, di sarangnya musuh, di kerajaannya musuh, dianggap tidak cukup. Harus keluar, harus menempuh kehidupan yang keras. Jadi penggembala, hidupnya di kampung, di desa ngangsu, rekoso, ubah-ubah. Ini zaman saiki wong sugih kowe kenal kuwi rekoso. Bahkan ada seorang diwawancara ini suara token listrik habis sih mudeng. Pernah dengar suara token listrik suaranya gimana? Nah jadi kan sering ya dengar titit gitu lah kentekan duit. Belum pernah telinganya mendengar Pak beras entek. Pejabat ora pernah krungu kalimat seperti itu. Nah kita kan sering belanja entek. Anaknya tagih SPP kok ditagih petugasnya. Bulan ini belum bayar, terus tinggal jenengan, mak cenut-cenut. Tapi mereka tidak pernah mengalami hal tersebut. Nah, Musa, pemuda Musa ini yang calon Nabi ini harus melalui masa itu. Harus melalui masa-masa berat untuk menggembleng mentalnya. Dan ini fase edukasi dan penempaan karakter itu di sini. Di area Madyan. Summa sita ala qadari ya Musa. Nah, ayat akhir ini, ya, penggalan ayat terakhir ini menunjukkan bahwa seluruh perjalanan hidup Musa, kita katakan Musa karena memang belum jadi nabi di waktu itu, mulai dari dihanyutkan di sungai, tumbuh di istananya musuh, membunuh orang, mengungsi ke Madyan,
itu bukan kebetulan. Semua terjadi karena kehendak Allah. Semua terjadi karena masuk dalam desain rencana Allah yang akan terjadi pada waktunya. Jadi Allah mempersiapkan pemuda Musa menjadi nabi ini melalui proses desain rencana yang Masya Allah spesial sekali. Dan itu harus dilalui. Ya mungkin jenengan ya begitu, mungkin jenengan calon bupati, calon presiden barangkali ya itu ya orang ngerti. Calon ustadz, calon imam, calon bapak rumah tangga minimal gitu. Tidak menyangka bahwa yang dulunya dolan kena beling sikile, ya, dia akan menjadi bapak, dia akan menjadi ustadz, dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi contoh. Tidak akan ada orang yang tahu. Tetapi memang harus melalui masa-masa yang susah tadi. Ya, untuk menjadi dokter, dia harus menahan diri tidak bermain. Yang lainnya bermain, dia belajar. Kenapa? Karena berat. Ya, proses yang harus dilalui untuk mendapatkan posisi si fulan ini menjadi dokter misalnya. Ya tidak sama dengan yang lain-lain yang mungkin motor kebut-kebutan, ya, main game, judi online, dan lain sebagainya. Beda, hasilnya berbeda karena rencana Allah kepada seseorang berbeda-beda. Pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil yang pertama, kuasa pertolongan Allah. Jadi yang pertama di sini Allah mampu menyelamatkan seseorang, khususnya di sini Nabi Musa alaihissalam, dari musuh yang paling berbahaya. Nah, ini ngeri, dikatakan paling berbahaya. Zaman sekarang tidak ada sekejam itu, walaupun ada dengan cara yang lain. Kalau dulu membunuh dengan terang-terangan, kalau sekarang membunuh dengan makanan bergizi atau macam-macam, membunuh karakter, membunuh pribadi dan lain sebagainya. Ya, bahkan menjadikan rumah musuh itu sebagai tempat tumbuhnya dengan aman. Itu Allah mampu menyelamatkan sesuatu dari musuh yang paling berbahaya. Allah mampu. Bahkan tempat tinggalnya dijadikan tempat berlindung, tempat tumbuh kembangnya anak. Allah mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Allah pasti ditepati. Dengan bukti kembalinya Musa ke pelukan ibunya, itu membuktikan bahwa rencana manusia tidak akan mampu melawan skenario dan janji Allah. Jadi orang mau merencanakan, mau merobohkan masjid, mau membunuh ulama, memenjarakan ustadz, ya, membakar kitab suci, ya, membumi hanguskan orang-orang yang beriman. Oh, rencana manusia silahkan dibikin secara detail. Tetapi itu semua tidak akan mampu melawan skenario dan janji yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman. Bahwa orang beriman itu akan dijaga, bahwa orang beriman akan dipelihara, akan ditolong. Itu adalah bagian dari skenario, dari janji yang tidak akan mudah dipatahkan oleh orang-orang kafir. Contohnya yang sudah berlalu puluhan tahun, ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ditangkap, dimasukkan ke pertama Salimba, ya Ustadz, ya. Salimba, lalu kemudian Nusa Kambangan. Justru di dalam penjara itu mulai ngaji, muridnya akeh. Bahkan ketika dari Salimba mau dipindahkan ke Nusa Kambangan ini do nangis karena mau ditinggalkan orang yang dia cintai. Masya Allah. Ya, dimanapun dia berada itu Allah punya janji akan menolong dia, akan membantu dia bisa berdakwah. Banyak orang-orang yang tobat di bawah pengaruh beliau-beliau ini. Ini hanya salah satu contoh. Dan juga Habib Rizik dan lain-lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
hikmah di balik ujian. Jadi kesulitan, rasa takut, kesalahan adalah bagian dari proses penggemblengan mental. Kita punya teman yang kebetulan sudah meninggal, punya anak itu proteknya itu over, ya orang sebut overprotective. Teman kita Ustaz Nudin, Pak Sarip, kalau ingat, dikei sal, jaket, kaos kaki, tapi ternyata ringkih dia. Sidik-sidik flu, pilek, watuk. Beda dibandingkan dengan anak kampung yang ekonominya itu sudah tahu sandalan, boro-boro adus banyu hangat. Saya itu memandikan anak dengan air hangat itu sembar tok. Sing liyane sempuh, sing ngispoe ra apa-apa. Mungkin dengan tempaan seperti itu bocah menjadi kuat gitu. Beda dengan satu yang jaketan, ya, kaos tangan kok malah ringkih. Jadi dengan tempaan angin, suhu, mungkin juga mangan saenenge itu menjadi kuat. Ya. Dengan diberi kesulitan, diberi rasa takut, diberi kesalahan, koreksi diri. Oh, saya dikritik, oh berarti saya lebih baik. Oh, saya melakukan kesalahan, oh ada kesulitan seperti ini. Oh, kalau begitu besok lagi saya harus berhati-hati supaya pabrik saya tidak hancur, supaya usaha saya jalan. Jadi dengan diberikan ujian itu menjadikan itu bagian dari proses penggemblengan mental. Yang keempat, segala sesuatu berjalan sesuai ukuran, sesuai qadar, sesuai takaran, sesuai dengan maksud kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pindahnya Musa dari Mesir ke Madian, balik lagi ke Madian, ya, dihanyutkan ke sungai, ya, membunuh, ya, itu semua bagian dari hal yang telah diatur untuk mencalonkan diri menjadi presiden, menjadi nabi itu yang melalui masa-masa seperti itu. Jadi tidak ada di dunia ini yang kebetulan itu tidak ada. Kebetulan istri saya orang Solo, kebetulan anaknya 10, ya anakmu 10, bukan kebetulan, ya cek bojone wong Solo. Kebetulan saya sedang menggarap pekerjaan di sana-sana. Iya, ini memang pekerjaanmu itu. Bagian rencana Allah kamu menjadi orang. Kebetulan saya sedang dizalimi. Kebetulan saya sedang di penjara. Itu semua bagian dari mengikuti rencana yang Allah atur. Ya, ibaratnya kita seperti wayang. Sehebat apapun wayang, apa? Karena ditokir. Dibacok rapopo, ampuh iso mabur, iso angsruk ning njeron lemah jarine ngono kuwi gitu. Sakti. Ya kapan dia sakti? Ya ketika dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan ya dia tidak akan kemana-mana. Dia tetap di kotak Pandora. Di kotak itu selama-lamanya. Saya kan sakti Pak Dalang. Lah kan menurutmu aku ora butuh kowe. Bahkan Petro dadi ratu ya tahu lho. Yang suka wayang. Petro dadi ratu. Piye carane ketemune Petro kok dadi ratu? Sakarepe dalange lho. Kok bisa secara hitungan apa quickon si A menang kok iso sing dadi si B. Ha itu terserah Allah. Itu rencana Allah ya ngono kuwi. Itu mungkin yang mendukung ketem-ketem. Jadi menang Pak. Quickon 58%. Loh, kok sing dadi presiden sing kono? Ya itu terserah Allah itu, gitu loh. Yang menurut manusia seharusnya fulan yang dapat, yang menang, kok kaya? Ya terserah Allah. Kalau Allah punya mau, siapa yang bisa bantahnya? Kenapa? Ya tetap kamu tuh di kota itu, ora dadi, ora bakal dadi. Nek kowe dadi ngerusak misalnya, dan ternyata ketika dadi ngerusak. Sapa mbok nek antabrata kono. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal kebaikan kita, membersihkan hati kita dari ghil, hasad dan penyakit kekotoran jiwa yang lainnya. Wa aqulu qouli hadza
fa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.